Gue kalau dari sisi supporter ya, seberbahaya apa sih supporter yang masuk ke lapangan? Yes. Kita, Tangan kosong. mereka tuh nggak bawa senjata ya, nggak bawa alat, botol minum kan nggak boleh ya. Betul. Paling plastik minuman doang. Tapi kalau kata gue sih di situasi yang chaos seperti ini, tidak semua langkah mundur itu adalah langkah yang bijak juga. Jadi mungkin lebih baik sama-sama kompak nih semuanya, bareng-bareng benerin dulu, bertanggung jawab dulu. Setelah bertanggung jawab, hasilnya jelas, ada perbaikan, baru tuh kita akan evaluasi secara bersama-sama juga. Yang terjadi di Sidoarjo mungkin memang ada pembakaran, pengerusakan, tapi kan sebatas material yang bisa diganti saat itu juga gitu. Bukan hal yang bukan nyawa. Betul itu. Yang tidak bisa digantikan. Karena memang nggak ada nyawa yang sebanding dengan pertandingan sepak bola. Kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak dari tragedi Kanjuruhan, segenap kru dari Berbahaya Bung dan juga Regista mengucapkan turut berduka cita dan bela sungkawa. Semoga tragedi ini benar-benar menjadi yang terakhir dan benar-benar ada perubahan yang dilakukan. Berbahaya Bung bersama Jerry Arvino dan juga Labib Sadat dan juga Ibam Hariri, Bambang Hariri. Ini kita lagi sangat berduka. Sudah hari keempat. Hari keempat. Iya, sudah. Setelah hari Sabtu, tanggal 1 Oktober. Setelah Sabtu malam ya. Betul. Dan Sabtu malam jadi Sabtu yang panjang buat kita karena kita terus update, lihat sosial media, kita scrolling. Mungkin bisa sampai jam 3 pagi atau lebih larut lagi gitu. Karena benar-benar ada eskalasi yang terjadi dan kayaknya gue rasa kita nggak perlu ngebahas lagi apa yang terjadi. Semua orang udah tahu, semua orang udah bahas. Ini bisa dilihat juga dari slide-slide yang ada. Betul. Dan sebenarnya sudah ada follow up yang dilakukan juga. Yes. Yang mana Arema mendapatkan hukuman dari PSSI. Betul. Sekitar 250 juta dan tidak boleh memainkan laga kandang ya. Betul. Selama musim ini. Kalaupun bermain di laga kandang itu 250 km dari home base mereka di Kanjuruhan dan tanpa didatangi oleh supporter. Oke. Jadi Arema dan Aremanya yang terdampak di sini. Dan kemarin ada komentar dari ketua PSSI yang mengatakan bahwa yang bertanggung jawab seharusnya Panpel. Betul. Dan Panpel sudah dihukum juga dan security officer di Kanjuruhan juga dihukum untuk seumur hidup. Tidak boleh beraktivitas seumur hidup. Oke, gimana menurut Labib dan Ibam nih soal follow up dari kejadian ini gitu. Kita nggak perlu bahasnya kejadian ini, kita semua udah tahu. Sangat memilukan, sangat menyakitkan gitu ya. Mungkin kita ngebahasnya juga kita lelah, kita juga lemah jadinya gitu. Tapi kita tetap nggak boleh berhenti, kita tetap nafas bentar, tapi kita harus terus mengawal, usut tuntas kasus ini gitu. Dan try for Kanjuruhan ya. Dan kalau dari gue sih apa yang terjadi betul tadi nggak boleh kita bahas, bukan nggak boleh. Orang-orang juga udah tahu apa yang terjadi. Sebenarnya apa yang dihukumkan untuk Arema dan juga untuk Pak Kapolres Malang yang sebenarnya menurut saya sudah bekerja cukup maksimal ya, karena memang dia bahkan mendapatkan gelar sebagai warga kehormatan Aremania. Pak Kapolres tapi harus dicopot, tapi seharusnya ada pihak-pihak lain, pihak-pihak penanggung jawab, termasuk operator menurut gua, yang juga harus turun tangan langsung. Kayak kemarin juga dibangun tim investigasi ya. Menurut gua, tim investigasi juga harus berasal dari warga atau berasal dari jajaran independen. Jangan orang-orang juga yang terlibat di dalam operator atau federasi menjadi tim investigasi. Harusnya mereka-mereka orang yang diinvestigasiin oleh tim independen. Itu sih kalau dari gua sih. Harusnya ada lebih terbuka lagi apa yang terjadi, lebih berani untuk bertanggung jawab oleh orang-orang pemangku kekuasaan tersebut. Oke, Bam, secara overall ya, sudah ada langkah-langkah yang dilakukan ya. Tadi penghukuman untuk Arema, Kapolres Malang dicabut, ada yang menembak anggota yang menembak itu juga dicabut, Panpel kena juga, kemudian juga ada hal-hal lain gitu ya, dibentuk tim segala macam. Ini berarti kan follow up dari kejadian nih gitu. Secara overall dulu sebelum kita masuk spesifik, gimana lo ngelihat penanganan dari tragedi ini? Sejauh ini masih saling tunjuk ya, siapa yang harus bertanggung jawab duluan ataupun yang memiliki tanggung jawab lebih. Padahal kan seharusnya semuanya masing-masing punya tanggung jawab yang secara spesifik juga sama besarnya gitu. Termasuk misal PT Liga mulai harus merumuskan itu apa yang akan didapatkan cetak biru jika ada situasi yang mungkin kerumunan ataupun chaos di stadion gitu. PSSI
jelas tidak hanya memikirkan sanksi saja ya terhadap panpel, klub dan lain-lain, tapi juga harus memikirkan bagaimana sih alur supporter tersebut, dan memang harus dipikirkan ya dan harus diseriusin itu, karena di luar negeri itu ketika kita tandang, jangankan jauh-jauh lah, ketika misal Piala AFF, Piala Tiger, kita tuh diarahkan keluar dari gate mana, ke arah kotanya daerah mana gitu kan. Berkumpul di mana? Iya, titiknya jelas gitu. Jadi tidak akan ada penumpukan ataupun tabrakan. Ya. Terus dari panpel tentu harus ada perubahan juga ya. Benar-benar harus diseriusin, tidak ada lagi over capacity. Ini tidak hanya spesifik buat panpel Arema ya, tapi untuk semua panpel di klub Indonesia. Dan juga untuk klubnya sendiri ya harus bisa lebih menjalin komunikasi ya dengan supporternya sendiri. Dan menyikapi apa yang sudah terjadi gitu ya. Ada banyak tuntutan untuk mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban. Seperti yang diutarakan juga Hasanul Kossasi dari Madura United. Dan juga pasti banyak sekali netizen untuk bilang jangan cuma Kapolres Malang, tapi Kapolda Jatim juga mundur. Kapolri bahkan. Terus juga pengurus PSSI. Atau mungkin ketua umum PSSI. Makanya terus dicecar gitu ya. Untuk bukan cuma doang ya. Betul. Bukan cuma untuk ikutan merayakan piala. Tapi juga untuk bertanggung jawab atas kasus ini. Tidak seperti statement yang diutarakan kemarin gitu ya. Jadi menimbulkan banyak friksi lagi dan banyak yang kecewa gitu. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah mundur itu adalah langkah terbaik dari pertanggungjawaban yang bisa dilakukan? Kalau gue sih berpendapat kalau langkah mundur itu kan salah satu dari bentuk tanggung jawab. Karena mereka gagal atau malfungsi dalam menjalankan tugas mereka. Tetapi selain itu ada juga pihak-pihak yang harus menyelesaikan masalah yang terjadi. Tidak hanya masalah di Kanjuruhan, tetapi kedepannya tidak terjadi masalah demikian. Kalau gue sih itu sih. Karena mundur itu bagian dari tanggung jawab. Selain menyelesaikan masalah tersebut. Tapi kalau kata gue sih, di situasi yang chaos seperti ini, tidak semua langkah mundur itu adalah langkah yang bijak juga. Jadi mungkin lebih baik sama-sama, kompak nih semuanya, bareng-bareng benerin dulu, bertanggung jawab dulu. Setelah bertanggung jawab, hasilnya jelas, ada perbaikan, baru tuh kita akan evaluasi secara bersama-sama juga. Apakah orang tersebut masih layak di posisi tersebut atau enggak. Kalau perbaikan biasanya sih dia nggak mau mundur tuh. Nggak mau mundur. Udah jadi hero. Tapi maksudnya gini loh, karena kalau di saat chaos seperti ini kita tetap butuh leader gitu. Butuh pemimpin untuk menyelesaikan, yang bisa mengambil keputusan, dan yang bisa berkomunikasi. Tapi di samping itu, dia pun harus introspeksi gitu dengan kinerjanya dia selama ini gitu. Apalagi tercermin ya ketika di momen bahagia dia tampil paling dulu, tapi di momen seperti ini dia saling tunjuk, itu kan yang bikin kita kecewa sebenarnya. Tapi kan sebenarnya kekhawatiran juga terjadi karena adanya mungkin kepentingan ya, mungkin lantaran kutip yang netizen khawatirkan, adanya bias yang mungkin bisa terjadi karena ketua umum kita adalah mantan polisi. Ya, aduh, kalau bicara itu kan memang sangat-sangat bias ya. Tetapi mereka seharusnya ketika udah menjadi purnawirawan dan menjabat sebagai pemangku kepentingan paling tinggi di federasi kita, dia harusnya sudah bisa nggak berpihak ke sisi lain. Harus benar-benar fokus di federasi. Dan menurut saya apa yang terjadi oleh ketua PSSI ya harusnya dia walaupun dia dalam wawancara terakhirnya bilang nggak akan mundur ya. Salam untuk netizen katanya. Dia nggak mau mundur ya, harusnya dia bisa menyelesaikan kasus di Kanjuruhan, itu aja sih. Dan menurut gue sih semua orang harus punya sikap ya. Termasuk Exco mungkin. Mungkin dalam hal ini Menpora juga melalui pemerintah dan lain-lain. Dan itu yang nampaknya harus dipahami oleh semua orang gitu. Tidak hanya saling menunjuk, tapi memang semuanya punya kayak tanggung jawab dan juga kesepakatan gitu, dan sikap yang benar-benar harus lebih condong ke korban dulu nih. Kita harus selesaikan dulu korban-korban yang ada dan rekan-rekan kita itu semuanya supporter Arema. Betul, setuju. Kita harus berpihak bersama korban karena kalau di kondisi sekarang ya ada 4 mungkin elemen yang sering saling lempar kesalahan ya. Ada panpel, ada LIB dan juga broadcaster sebagai operator, kemudian ada supporter dan juga ada polisi. Jadi 4 ini pada bilang ada salahnya masing-masing begitu. Benar. Tapi sebenarnya yang paling lemah adalah supporter. Karena mereka tidak punya kuasa, mereka tidak punya power sehingga yang menjadi korban juga adalah supporter, sehingga memang kita harus berpihak kepada korban. Supporter itu di seluruh dunia kelakuannya nggak beda jauh sih. Sama aja. Sama. Tetap masuk lapangan, tetap kecewa sama klub, tetap nggak merasa puas ketika timnya nggak menang gitu. Tapi memang tetap beli tiket dan tetap datang. Tapi memang dalam hal ini ya semuanya harus fair gitu. Karena ada kesalahan masing-masing,
semuanya harus introspeksi, tapi jangan hanya memojokkan satu pihak saja. Betul. Kan sejauh ini narasinya lebih menggiring bahwa tidak akan ada api kalau tidak ada kerusuhan kan. Tapi kan sebenarnya bagaimana cara menangani kerusuhan adalah hal yang harus diperbaiki gitu. Karena kalau kita sedikit mundur ke 3 minggu lalu, di mana di Sidoarjo juga terjadi Persebaya lawan Rans ya, mereka turun ke lapangan tapi tidak ada korban jiwa. Dan memang saat itu mohon maaf tidak ada gas air mata yang ditembakkan karena memang kalau sama-sama turun ya, sama pitch invasion juga. Dan sama-sama banyak ya, sama-sama masif. Dan yang kalau kita bicara itu kan memang dalam regulasi FIFA juga tidak ada ini ya, tidak boleh dikeluarkannya gas air mata ketika pertandingan berlangsung. Bahkan kalau boleh tahu, Kapolres Malang juga udah berkelakar bahwa ketika melakukan apel sebelum pertandingan Arema lawan Persebaya, dia bilang instruksinya tidak boleh melakukan tindakan kekerasan. Senjata api loh, bukan senjata gas air mata juga, senjata api tolong diamankan dulu. Berarti termasuk senjata gas air mata. Jangan ada tindakan kekerasan juga. Apapun yang terjadi karena ini walaupun pertandingan ini risikonya tinggi. Gua kalau dari sisi supporter ya, seberbahaya apa sih supporter yang masuk ke lapangan? Tangan kosong. Mereka tuh nggak bawa senjata ya, nggak bawa alat. Botol minum kan nggak boleh ya. Betul. Paling plastik minuman doang. Katanya terus ada minuman beralkohol. Kalaupun dia tapi disegel. Iya, dia belum diminum. Itu aneh juga sih. Dan mereka turun juga kalau kita lihat hanya protes which normal banyak terjadi dan bahkan cenderung akhirnya memeluk. Dia paling membawa atribut masing-masing aja. Dan yang terjadi di Sidoarjo mungkin memang ada pembakaran, pengerusakan, tapi kan sebatas material yang bisa diganti saat itu juga gitu. Bukan hal yang bukan nyawa. Betul itu. Yang tidak bisa digantikan. Karena memang nggak ada nyawa yang sebanding dengan pertandingan sepak bola. Di Sidoarjo kerusakan kalau nggak salah tuh hampir 200 juta ya. Jadi gua tuh inget di pertandingan Ligue 1 musim lalu, Marseille supporternya kan panas juga, bahkan itu bertikai ya dengan pemain lawan ke awalnya. Tapi yang dilakukan oleh petugas security di sana, dia hanya menjaga aja, mengamankan dan menenangkan situasi. Walaupun di sana ada pengerusakan, ada apa, tapi yang diamankan yang pertama area VIP, terus lorong yang masuk ke stadion, itu diamankan benar-benar tidak ada pihak yang bisa masuk, termasuk supporter ya. Dan supporter pun tidak akan senekat itu untuk menerobos masuk gitu. Kita bisa melihat bagaimana di Ligue 1 juga ya waktu itu Sang Etienne di musim lalu dia degradasi. Dia degradasi, abis dia degradasi dia bilang maksudnya supporternya masuk juga ke lapangan, hampir setengah tribun dia masuk. Abis itu benar kata Ibam, para steward atau pihak keamanan yang bertugas di stadion, mereka cuma mengamankan bench agar tidak masuk sampai situ. Kalaupun mohon maaf, kalaupun hanya kerusakan di stadion bisa diganti material-materialnya. Dan tadi soal mundur nggak mundur itu, gue rasa sebenarnya mungkin ada solusi lain juga yang bisa dipakai. Bukan cuma mundur ya, tapi mungkin ada alternatif dibekukan. Betul. Karena kalau mundur bisa saja mengendalikan atau mungkin bisa pindah ke divisi lain atau segala macam ya. Tapi mungkin dibekukan untuk sepak bola juga bisa berlaku untuk mereka. Tapi harus dipastikan juga bahwa bentuk tanggung jawab ada juga yang berkontribusi untuk membenahi ini, gitu. Jadi nggak tinggal lepas lari aja. Kalau lepas ya udah dong. Udah. Gue takutnya hal lama terulang gitu. Karena 2018 ketika kasus di GBLA saat itu supporter Jakmania ya, yang menjadi korban. Setelah itu liga diberhentikan 2 pekan dan hasil dari 2 pekan tersebut hanya mengurusi konsekuensi untuk Persib saat itu ya. Jadi tidak ada cetak biru tuh, tidak ada bagaimana cara memitigasi kalau ada kejadian serupa gitu. Sampai kembali terulang di Piala Presiden awal musim ini. Di stadion yang sama lagi. Persib coba berbenah, Panpel coba berbenah dengan tiket yang dalam tanda kutip kalau kata Bobotoh ribet. Tapi ternyata itu bekerja dengan baik gitu. Dan itu salah satu bagian mitigasi. Iya, dan bahkan mungkin memang belum sempurna, tapi sudah jauh lebih baik karena sekarang tidak ada penumpukan ketika masuk, keluar pun sudah lebih tertib. Nah itu yang harus dipikirkan oleh saat ini mungkin PT Liga dan juga PSSI ya, secara bersama-sama gitu. Jadi tidak hanya memikirkan sanksi ataupun siapa yang salah, tapi pikirkanlah bagaimana cara menanggulangi ini jika kembali terjadi gitu. Iya, tapi kalau dari follow up tadi salah satunya adalah tim gabungan independen pencari fakta. Yang mana sebenarnya memang butuh independen ya. Tadi Labib udah bilang untuk bisa memfollow up ini semua begitu. Nah tapi kalau dari stadionnya, ini kan juga sempat dikatakan ya oleh Bapak Presiden
Itu tangganya curam, pintu ditutup gitu, dan pastinya yang perlu terus dikumandangkan juga ini soal proses mitigasi. Betul. Kemudian juga evakuasi apabila ada hal-hal terjadi seperti ini begitu. Nah, soal stadium safety dan juga mungkin ya kalau crowd control kita ngomongin mungkin pihak keamanan. Tapi kalau stadium safety kan emang dari sang pihak tuan rumah, Betul, dari betul. Panpel begitu Iya, ya. iya. Nah, ini gimana? Ya, kalau ngelihat yang terjadi di Indonesia, kita nggak usah ngomong soal Kanjuruhan aja, Iya, tapi secara general, karena kita semua anak stadion. Iya, betul. Kita sering tur stadion lah Tapi kemana-mana emang gitu. Gimana kalau lu ngeliatnya? bicara infrastruktur ya, selain stadion-stadion yang bertaraf internasional FIFA di Indonesia, kan yang bertaraf internasional kan yang sebenarnya menurut gua baik banget kan baru GBK, Gelora Sriwijaya kan. Ya emang sering dilakukan pertandingan-pertandingan FIFA. Bahkan JIS enggak ya? JIS pun, aduh, menurut Iya. operator belum. Tapi Iya. padahal itu yang bangun atas dasar Jack Pro dengan FIFA ya. Iya. Tapi kita bahas yang lain dulu. Iya, benar. Itu juga aneh ya, soalnya itu enggak kan. Itu. Iya, Padahal juga itu- ada aneh. Padahal baru loh. Iya, padahal berkoordinasi dengan orang-orang FIFA. Betul, kok bisa nggak sesuai Iya, standar? mungkin belum, mungkin Mungkin ntar belum. 2024 udah bisa. Ya, mungkin ada part-part tertentu Ada ya. ya. Tapi kenapa 2024 ya? Aduh, karena 2024 adalah Bahaya, Bro. Kita bicara stadion dulu ya. Oke. Kita bicara stadion terutama di daerah-daerah ya. Stadion yang ini yang gue datang langsung ya. Mungkin kayak stadion Mandala Krida atau stadion kayak ya Kanjuruhan juga. Stadion Iwayan Dipta pun. Iya. Ini kita bicara Tribun Timur ya. Tribun yang dimana banyak diisi oleh supporter-supporter militan dari masing-masing klub. Itu memang rata-rata memang pasti stadion kan ke atas ya. Tribunnya ke atas pasti ya, naikin tangga atau turun tangga. Dan memang pintunya kecil, Jer. Iya. Itu yang harus dipikirkan. Karena memang menurut standar FIFA, stadion yang bagus itu ketika pintu itu bukan pintu kayak pintu rumah gitu. Tapi pintu kayak gerbang yang Iya. bisa dibuka satu dulu ketika mau masuk. Dan ketika udah keluar penonton atau udah selesai pertandingan penonton masuk, pintu gerbangnya bisa dibuka untuk mungkin 10 orang langsung masuk. Kayak di GBK kan. Ya, jadi Masuk cuma dua satu gitu. dulu. Iya. Ntar kalau udah pertandingan selesai bisa dibuka semua. Itu yang seharusnya itu seperti stadion Singapura kan seperti itu juga. Jadi sebenarnya kayaknya ada eskalasinya ya. Jadi dari pertama verifikasi stadion ketika liga mau mulai itu harus benar-benar verifikasi, gak cuma formalitas gitu. Betul. Maksudnya gini loh, banyak pintu stadion itu yang masih menggunakan tadi kata Labib tidak rolling door ataupun tidak pintu besar gitu. Itu kan harus mulai dibenahi gitu ya. Betul. Yang kedua mungkin over capacity. Itu adalah poin penting ya, karena dengan jumlah puluhan ribu dalam satu area stadion itu kan keluar masuknya akan sangat crowded jika alurnya pun tidak memadai gitu ataupun fasilitasnya tidak memadai. Dan mungkin akan lebih baik jika tidak over capacity dan juga pintunya sudah dimodernisasi ya. Termasuk ketika saya pernah ke Wibawa Mukti itu memang pintunya luas gitu, areanya kebagi-bagi dan banyak, nggak cuma satu area. Jadi ketika supporter keluar stadion tuh ya bisa memilih mau kemana gitu, yang ke kiri, ke kanan, ke tengah bisa langsung turun gitu. Betul, jadi memang sebenarnya ada banyak stadion juga yang mungkin secara maintenance gitu Iya. itu tidak terlalu baik. Betul. mungkin atau sudah lama juga gitu. Dan Makanya harus direnovasi. itu dia harus Gitu. direnovasi. Dan balik lagi ke verifikasi, jangan hanya nih untuk tim verifikator ya, jangan hhanya diverifikasi berupa lapangan, locker room, dan juga lampu lux-nya. Tetapi infrastruktur dan non-infrastruktur yang ada di stadion itu semuanya harus dicek satu persatu. Iya. Itu kan gunanya verifikator, jangan cuma, kan orang rata-rata cuma lapangan sama lampu doang kan, Iya, lapangan, lampu, Bahkan lapangan. kan sebenarnya di stadion tuh ada ring-ringnya kan, ring 1, ring 2. Iya. Itu tuh harus sudah mulai dipikirkan, tidak hanya parkir tapi memang mobilisasi supporter ketika masuk dan keluar stadion tuh emang sudah harus ada alur yang tepat gitu. Iya. Dari berbagai arah, nggak cuma terpusat satu arah saja, dan itu yang nampaknya benar-benar harus dipikirkan ya oleh pihak Panpel di seluruh Indonesia ya, dan juga tim verifikasi stadion dari tubuh PSSI dan PT Liga. Makanya mungkin saran dari kami ya, mungkin di pilkada selanjutnya mungkin bisa jadi bahan kampanye untuk membuat stadion di Iya, setiap iya. kota ya. Iya, Calon-calon kepala daerah coba tolong buat stadion di setiap kota dengan standar FIFA. Iya. Oke? Tolong itu diperhatikan. Kapasitas nggak harus selalu besar, Iya. tapi memang secara fungsi sudah memenuhi dan layak ya dari semua Iya. kriteria yang dibutuhkan. Betul. Sesuai standar FIFA itu. Betul, kan ada bahkan stadion-stadion di klub Liga Thailand mereka rata-rata cuma 18.000, 20.000, tapi mereka layak untuk menyelenggarakan pertandingan-pertandingan bahkan seperti AFC Cup ataupun Liga Champions Asia. Iya, tapi kalau dilakukan dengan benar tadi dari segi stadion udah ya. Kalau Iya. dari segi tadi investigasinya Yes. dari independen, kalau dilakukan secara benar, Hillsborough aja sebenarnya dan beberapa kejadian lain itu butuh waktu
mungkin belasan puluhan tahun. Iya. Gitu. Jadi kita memang harus siap untuk bisa terus mengawal itu ya. Benar, benar. Wajib benar. dikawal. Iya. Wajib. Karena kalau tidak hanya menguap begitu saja seperti Betul, isu-isu betul. lain yang pernah terjadi di Indonesia. Betul. Yang juga memakan korban jiwa. Iya, seperti yang Oke. sorry Iya. yang Ibam katakan tadi di 2018 akhirnya cuma berkabung aja selama 2 minggu. Iya, iya. Setelah itu Persib yang kena tapi nguap gitu aja. Pertandingan berjalan lagi. Ya, dan kalau dari segi korban, tadi kita bilang kita bersama korban. Betul. Apa closure atau penyelesaian gitu yang lebih baik bagi keluarga korban? Gue tuh mikir gini ya. Bukan cuma nawarin masuk polisi kan? Iya, Kayak iya, gitu. lah jelas. Jangan Mungkin. nawarin masuk TNI juga. Iya, maksudnya gimana bisa mau gitu. Karena mereka sebelnya sama itu gitu. Gue tuh mikir gini ya, di situasi kredit itu yang terjadi di stadion saat kejadian, satu pihak yang benar-benar tidak bisa disalahkan adalah supporter Arema dan Aremania yang hadir. Itu tuh benar-benar nggak bisa disalahkan. Mereka emang nggak ada pilihan dan nggak semua supporter yang datang adalah orang yang biasa datang ke stadion. Betul. Makanya gue tuh merasa ya, Iya. gue tuh rada kesel ya kalau orang bilang kenapa lu bawa anak lu ke stadion? Iya. Kenapa apa segala macam. Maksud gue ini tuh tontonan Rakyat. rakyat, Hiburan rakyat. rekreasi keluarga di akhir pekan dan tidak ada supporter lawan. Ya, Jar, Mereka nggak mungkin berpikir Iya, bener, Arema sama bener. Arema akan berantem gitu Jar, loh. kita udah masuk stadion mungkin dari umur belasan ya. Iya. Selama kita ke stadion, di stadion tuh tempat yang menyenangkan. Iya. Yang menakutkan adalah sistem dan regulasinya menurut Betul. gua. Iya. Betul. Karena di stadion tuh kita happy gitu. Iya. Maupun ada keributan, clash pemain, tapi kita Biasa. menikmati gitu. Kulturnya menikmati, tapi mungkin selama sistemnya nggak dibenahi dan regulasinya nggak ada, kita akan tetap worry ketika datang ke stadion. Iya, betul. Mereka Khawatir kita. Mereka nggak siap juga, terutama tadi Benar, ya. Ada banyak korban ibu-ibu, Betul. anak-anak. Iya, Karena kalau ini urusan aja misalnya gas air mata, kalau misalnya ini biasa dikeluarkan di demonstrasi, Iya. itu mereka sudah punya worst case Kesiapan, persiapan benar. bahwa oke ini hal terburuknya adalah gas air mata. Nah, sehingga gue pakai odol di sini. Betul. Bawa kan Kemudian odol? Dan gue siap-siap begitu Benar, kan. benar. Tapi mereka tidak pernah berpikir bahwa akan ada gas air mata yang akan mereka hirup. Iya. Dan akhirnya mereka kehilangan nyawa Dan gitu. bicara demonstrasi, kalau bicara ketika gas air mata ditembakkan ketika demonstrasi, para demonstran bisa kabur ke berbagai penjuru, ke berbagai arah tanpa harus Benar. ditahan kan. Tapi ini stadion kayak kita bakar ini aja alat obat nyamuk ke nyamuk aja gitu di kamar. Mereka bisa dan kabur kemana? khusus untuk Aremania mungkin untuk penyelesaiannya salah satunya dari kita ya supporter tentu dan sudah terjadi sudah ada perdamaian dari berbagai kelompok besar supporter di Indonesia, tapi juga dari sisi Arema mungkin Pampel seperti Liverpool ya, dia selalu menyantumkan 89 ya di 96. jersey-nya. 96 di Oh, jersey-nya. nama korban, jumlah korban iya, ya. iya. Korban. Itu mungkin harus tercatat abadi ya, karena mereka ini tidak hanya korban tapi pahlawan bagi supporter Indonesia, pahlawan mungkin bagi pihak-pihak yang harus menyadari adanya perbaikan gitu Iya, revolusi. bener, Reformasi bener. terjadi di sepak bola Indonesia. Bisa dikatakan juga dalam tanda kutip total korban itu adalah duta kedamaian Iya. untuk supporter di Indonesia. Dan sepakat juga harus dibikin monumen juga di depan Stadion Kanjuruhan dengan nama-nama korbannya. Betul. Nama-nama korban, jumlah korban Yes. ada di monumen, Yes. ada di jersey juga. Wajib. Sebagai pengingat kita Sebagai bahwa pengingat, kita iya. pernah mengalami tragedi Kanjuruhan yang begitu memilukan, begitu menyakitkan, sehingga kita akan selalu ingat, kita menolak lupa supaya kita bisa terus berbenah. Benar, Dan benar, terus benar. berevaluasi. Dan kita bisa mendoakan arwah-arwah yang sudah meninggalkan di Stadion Kanjuruhan itu. Ya, amin. Jadi dari kita juga supaya bisa ada angkanya di monumen dan di jersey, tapi angka asli, bukan yang rekayasa. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Berbahaya, Bung.